Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala setelah kematian sementara kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi, bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa sampai tahapan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, kita berupaya setiap hari untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Hal ini oleh Rasulullah sering diingatkan untuk menjadi orang yang beruntung setiap hari. Apa kriteria beruntung itu? Orang yang beruntung menurut Rasulullah adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kriteria lebih baik itu apa? Jadi Rasulullah memberikan nasihat. Pertama, kita dikatakan hari ini lebih baik ketika kita masih dalam kondisi iman dan takwa. Selain kondisi iman dan takwa, kemudian Rasulullah memberikan kriteria lain. Bagaimana orang yang baik itu, yang beruntung, hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Apa kriterianya selain keimanan dan ketakwaan? Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa ini yang terbaik di antara kami orang-orang iman?" Kemudian beliau memberikan jawaban, "Ahsanul khuluq," yang terbaik akhlaknya. Jadi yang terbaik akhlaknya, ini kriteria baik menurut Rasulullah. Maka hari ini kita berupaya untuk memperbaiki akhlak kita. Sampai-sampai Rasulullah itu menyatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah itu sudah baik, karena memang manusia pilihan yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Basicnya, dasarnya sudah baik. Dikenal pada masyarakat waktu itu, beliau punya sifat yang siddiq, amanah, fatonah, ya. Jadi punya sifat yang dipercaya orang yang senantiasa benar, jujur, cerdas, ya. Tapi ketika mendapatkan wahyu menjadi Nabi dan Rasul, lebih baik lagi. Kenapa? Karena oleh Allah ditunjukkan bagaimana menjadi hamba Allah yang betul-betul memiliki akhlak yang azim. Maka dalam perjalanan waktu, Rasulullah sampai dinyatakan oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau sudah mencapai akhlak yang azim. Jadi Rasulullah itu sebagai suri tauladan, karena salah satunya itu sudah mencapai tingkatan akhlak yang azim. Akhlak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan akhlak itu adalah perilaku makhluk terhadap Sang Khalik, yaitu kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga kepada sesama makhluk. Itu namanya akhlak. Bagaimana perilaku Allah terhadap Allah Sang Khalik? Kalau kita coba untuk pelajari sirah nabawiyahnya, Masya Allah. Jadi Allah itu betul-betul diutamakan. Bahkan cinta pun, cinta kepada Allah itu harus diutamakan. Sampai Rasulullah membimbing para sahabat waktu itu untuk mencapai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bahkan melebihi cinta pada dirinya sendiri. Maka akhlak ini menjadi satu kriteria. Hari ini kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Lebih baik apanya? Akhlak.
Nah, untuk mendapatkan akhlak yang lebih baik ini memang Rasulullah kemudian membimbing. Mulainya dari mana ini? Ketika Rasulullah mendapatkan akhlak yang azim ini dimulai dari wahyu yang diterima kemudian dipraktekkan. Maka Rasulullah menyarankan kepada sahabat waktu itu dengan motivasi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar. Ini juga menjadi orang yang sebaik-baik kalian. Rasulullah itu khairukum. Jadi kriteria baik itu mulai dari orang yang mau belajar dan mengajar. Supaya menjadi akhlak yang, kalau kita mungkin akhlaknya bukan azim, kalau kita itu capaian tertinggi akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akan diperoleh dari mana ini? Mulai dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Qur'an. Proses belajar mengajar inilah sebagai proses input yang nanti akan diproses di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan akan menjadi output namanya akhlakul karimah. Maka kita berupaya setiap hari belajar dan mengajar. Media belajar dan mengajar itu banyak, terutama media yang belajar. Karena hakikatnya yang baik menurut Rasulullah itu sebaiknya ya belajar terus menerus. Yang ngajar juga baik, tapi yang terbaik adalah belajar. Maka meskipun sudah ngajar, tidak boleh berhenti belajar. Kemudian lebih lanjut Rasulullah juga memberikan kriteria. Hari ini lebih baik, itu lebih baik apanya? Kita menjadi mukmin yang kuat di hadapan Allah Ta'ala, itu kriteria lebih baik. Suatu ketika Rasulullah menyatakan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Meskipun yang lemah maupun yang kuat, meskipun yang lemah itu juga baik. Semuanya baik karena mukmin. Tapi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Bagaimana supaya kita menjadi mukmin yang kuat? Maka Rasulullah mengarahkan ikhris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh terus bersemangat menjalankan aktivitas apapun yang bermanfaat, baik bermanfaat dunia maupun akhirat. Karena hakikatnya orang mukmin itu aktivitas dunianya juga dalam rangka untuk meraih akhirat. Ini senantiasa semangat, sungguh-sungguh. Wala ta'ajuz, jangan merasa lemah. Yang kedua, setiap hari tidak merasa lemah. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segalanya. Maka orang mukmin itu diupayakan untuk senantiasa kuat, jangan lemah. Nah, kelemahan itu karena kita mungkin kurang bergantung kepada Allah. Selanjutnya supaya kuat ketika ada musibah, ketika ada sesuatu yang memang tidak menyenangkan diujikan Allah kepada kita. La taqul lauka. Jangan kalian mengatakan lau itu seandainya. Misalkan hari ini kita mendapatkan musibah, pikiran kita itu dibawa kepada seandainya kemarin saya tidak seperti ini, maka tidak kena musibah. Wala taqul lau. Jangan katakan lau seandainya. Karena kalau kamu sudah berpikir seandainya, ngomong seandainya, maka setan nanti akan masuk. Dan setan akan membisikkan sesuatu yang memang menyebabkan kamu jadi tidak kuat, jadi lemah. Menyalahkan dirimu, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah. Walakin qulu qadarna. Tapi katakan semua itu qadarullah dia. Walakin qulu qadarullah. Semua itu adalah takdir Allah yang sudah terjadi. Wa masya'a fa'ala. Apapun yang sudah terjadi maka terjadi. Maka saudara-saudara sekalian, ini kriteria baik menurut Rasulullah dan menjadi orang yang beruntung. Maka kita berupaya, yang pertama kita betul-betul menjaga keimanan dan ketakwaan, itu lebih baik. Yang kedua, kita berupaya untuk memperbaiki akhlak kita dengan senantiasa menambah ilmu. Ibarat ini adalah input, gitu ya. Nanti diproses menjadi output. Outputnya adalah akhlakul karimah. Yang ketiga, kita senantiasa berupaya untuk semangat terus
di dalam melaksanakan amalan-amalan apapun yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat, dan terus menggantungkan kepada Allah supaya kita tidak lemah. Itulah hal-hal yang menjadi kriteria orang beruntung, yaitu orang yang lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan Rasulullah. Ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, kekeliruan insyaallah kita revisi dan semangat. Kita akhiri untuk subuh ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.